Di dunia yang teknologinya berkembang dengan sangat cepat, tetap berada di depan berarti merangkul masa depan hari ini. Industri blockchain dan Web3 bukan hanya tren, melainkan fondasi dari lanskap digital masa depan. Jangan lewatkan peluang luar biasa ini. Tahukah Anda bahwa lebih dari 420 juta orang sudah memiliki cryptocurrency? Jika Anda salah satunya, sekarang adalah waktu yang sempurna untuk memanfaatkan aset Anda. Jika Anda belum bergabung dengan revolusi ini, jangan khawatir, belum terlambat untuk memulai. Paloma berada di garis depan transformasi ini, menawarkan Anda peluang utama untuk menyelami blockchain dan Web 3.0. Dengan program pembelajaran komprehensif kami, Anda akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang di era baru ini. Bentuk masa depan Anda bersama Paloma. Tetap berada di depan, rangkul masa depan, dan buka peluang tanpa batas. Dunia sedang berubah. Pastikan Anda menjadi bagian darinya. Bergabunglah dengan komunitas pembelajaran kami sekarang. Selamat datang dan selamat malam kepada teman-teman semuanya. Di dunia yang teknologinya Salam luar berkembang biasa. dengan... Salam dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar kita semua? Ya, selalu kabar baik ya. Selalu muncul hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik. Ya. Bagaimana malam ini, teman-teman? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Apakah tampilan di layar sudah cukup bagus? Sudah. Cukup bagus ya? Ya. Apakah Palomanya sudah benar? Sudah. Sudah ya? Ya. Kita melihat malam ini seperti apa ya? Maju kita bersama. Jadi mulai kita hidup dalam saya lepas dulu ini. Oke. Sip. Sungguh luar biasa malam ini. Kita tepuk tangan untuk diri kita masing-masing agar semangat semakin maju ya. Semakin kita berjaya. Ya, oke, tepuk tangan kita semuanya. Mantap. Kita stopkan dulu ya, maksudnya untuk teman-teman yang belum menyetop mic-nya, kita akan stopkan dulu. Setelah itu, ya ini hanya 20 menit. Ya, 20 menit saja. Setelah itu, kita sama-sama nanti. Sama-sama ada tanya jawab, ada kasih saran ya. Jadi kita boleh mulai. Ya, Mas Daeng. Nanti ya, kita selesaikan dulu PPT-nya kita. Nah, setelah selesai, kita lakukan tanya jawab. Sesi tanya jawab aja. Jadi, seiring dengan perkembangan teknologi blockchain dan adaptasi cryptocurrency yang semakin luas, jadi arbitrase kripto telah muncul sebagai strategi yang menjanjikan. Ya, sangat menjanjikan arbitrase bagi investor dan perusahaan. Jadi kenapa perusahaan-perusahaan besar sekarang melakukan ya menciptakan yang namanya arbitrase cryptocurrency. Karena memang untuk memaksimalkan keuntungan itu tidak bisa dilakukan dengan tradisional. Dia harus dengan cara yang memang bisa mendapatkan profit dan bisa menutup cash flow-nya. Nah, ini ya, maksudnya kenapa bermunculan sekarang perusahaan-perusahaan besar seperti di Eropa. Di Eropa ada satu perusahaan yang sangat besar menggelontorkan lebih kurang 1 juta ya euro untuk mengembangkan proyek namanya arbitrase cryptocurrency ini juga. Jadi manfaat peluang arbitrase ini meningkat untuk profit, stabilitas dan mengelola aset yang ada itu seperti apa agar bisa menutupi cash flow ya dan
Satu lagi adalah ketika proyek-proyek ini membutuhkan dana-dana besar. Nah, ini yang menjadi kendala sebenarnya gitu. Kalau di tradisional itu memang agak lambat. Bisa sih, tapi kita harus nunggu waktu dan proses. Mari kita masuk ke dunia Paloma ya. Sebentar, ini kenapa nyangkut dia? Pause, stop share, oke. Oke, stop share. Ya, oke. Kenapa tidak mau jalan dia? Sebentar ya, teman-teman. Ini sudah dipersiapkan, tapi ada kesalahan teknik sedikit. Oke. Ya. Review. Home dinner. Oke. Nah, kita masuk ke Paloma ya. Ada sedikit gangguan teknik ya. Nah, teman-teman yang sudah join pasti sudah kenal Paloma Asia Pacific Limited. Ya, jadi malam ini adalah pertanyaan dan jawaban. Itu merupakan strategi kami untuk bisa berkembang. Jadi kenapa dibutuhkan dari Senin, Selasa dan Kamis lah ya. Selasa dan Kamis itu khusus memang kita bertanya bagaimana sama-sama mengembangkan proyek dari Paloma ini. Ya. Dan ini sudah banyak ada yang ngerasain. Nah, ngerasain USDT-nya bisa dicairkan jadi uang. Nah, seperti itu. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah join dan selamat datang kepada teman-teman yang belum join. Ya. Ini hanya 20 menit. Kita bentar lagi bisa bertanya-tanya ya. Bagaimana sih perkembangan dari Paloma itu sendiri. Jadi Paloma Asia Pasifik adalah manajemen investasi. Sudah lama sekali mereka bergerak di pengembangan aset. Jadi mulai dari dunia properti, falas, gitu, perdagangan falas, ya, dan juga perdagangan kapal mewah, gitu, pada saat-saat dulu. Jadi dalam 10 tahun ini, Paloma melihat proyek dari cryptocurrency ini bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Sehingga muncullah sebuah cara, diciptakan sebuah cara yang namanya arbitrase cryptocurrency. Jadi untuk mengambil keuntungan itu bagaimana sih? Pertama, aman, ya. Terus kalau ada keuntungan kecil pun bisa diambil juga gitu. Dan terus konsistennya seperti apa? Sehingga dalam 2 tahun ini mulailah diperkenalkan kepada masyarakat. Sehingga dalam waktu 2 bulan ini kita sudah hampir mencapai 3.000 masyarakat yang hanya register saja. Maaf. Hanya register saja. Terus ada juga yang bergabung, tapi banyak kan yang bergabung. Gitu loh, karena sudah bisa merasain langsung. Tidak rumit-rumit amat. Ya, cara dari Paloma ini sendiri. Nah, untuk regulasi dan kepatuhannya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Jadi Paloma ini perusahaannya ini internasional. Dan banyak sih ada teman-teman yang masih bertanya bahwa Pak, bagaimana sih kalau untuk di Indonesia ini nanti pengembangannya? Oke. Sekarang ini nih, ada banyak tanya juga, Pak, bagaimana bangun kantor atau segala macam. Itu pertama adalah dia harus ada biaya. Kedua, regulasi Indonesia itu seperti apa? Step by step-nya. Tentu sudah disiapkan oleh tim manajemen kami, yaitu Paloma Asia Pacific Limited. Nah, untuk online sekarang, semua cenderung kepada online. Kenapa? Bisa menyisihkan sejumlah keuntungan dan bisa menjadi apresiasi untuk para member sebenarnya, dana-dana itu. Kalau kita buka kantor, maka membutuhkan dana yang besar. Kadang-kadang sia-sia juga. Kalau kantornya nggak ada yang datang.
hanya sebagai representatif. Ini sia-sia juga gitu. Ya. Jadi tidak pakai cara lama lagi. Bagaimana dari online itu orang bisa berpenghasilan sekarang itu. Dan ini real. Dan tadi saya baru cerita sama teman, ya, bagaimana sih kalian bisa dapat 200 juta dari online, Bos? Hanya menjual produk orang lain, gitu loh. Nah, kadang-kadang dia satu hari bisa 10 produk. Kita menjual sebuah sistem namanya arbitrase cryptocurrency. Kalau kita tidak ada kemampuan untuk menjual produk, ya kita cari cara yang paling mudah dan gampang. Dan Paloma Asia Pasifik menyiapkan itu. Ya, kepada teman-teman yang sudah bisa merasakan, ya. Dan ini gambarannya dari perusahaan kami, ya, kompleks yang memperoleh reputasi sebagai mitra terpercaya. Ya, sudah dari 1981 perusahaan ini. Maaf ya, cuaca ya, jadi agak batuk-batuk. Nah, jadi layanan investasi utama dari Paloma Asia Pacific Limited, ya, pertama adalah strategi arbitrase, kedua adalah fokus kepada kripto saja. Jadi teknologi yang canggih, ya, dari arbitrase cryptocurrency dipakai sama mesin learning. Jadi membaca situasi dan memutuskan bagaimana memutuskan masuk ke dalam lapak perdagangan itu, dan setelah ada untung dia keluar. Jadi dipakai cara yang paling sederhana. Oke. Nah, teknologi AI, ya, analisa pasar, ini bisa analisa pasar. Ini pemantauan di pasar itu sangat bagus sekali, ya. Jadi juga mengeksplorasi berbagai pendekatan dengan teknologi, maksudnya di sini. Bagaimana teknologi ini bisa membantu manusia di dalam memutuskan. Ya, bisa membantu manusia dalam memutuskan. Kalau kita secara individual melakukannya, ini hanya bisa dilakukan 1 kali atau 2 kali saja mungkin. Karena kecepatan dari volatilitas atau perubahan harga di bidang kripto atau cryptocurrency itu sendiri, yaitu Bitcoin dan altcoin lainnya, itu sangat-sangat volatilitas. Jadi per milidetik perubahan itu bisa terlewatkan kalau kita individual, cara individual melakukannya. Maka perusahaan-perusahaan yang sangat besar sekarang sudah berbondong-bondong untuk menciptakan, ya, cara arbitrase cryptocurrency. Ini benar-benar bisa memanfaatkan peluang, ya. Dan yang ada di pasar gitu, peluang yang ada di pasar itu sebagaimana sih? Ya, banyak sekali tantangannya gitu. Kalau secara individual kita lakukan untuk menutupi cash flow-nya kita lambat. Bisa dapat, tapi lambat gitu. Jadi banyak hal ya, teman-teman, bahwa kita semua saat ini membutuhkan situasi yang seperti perusahaan ini yang melakukan gitu. Jadi Paloma ini membuka peluang, ya, dalam waktu 2 tahun ini, bagaimana bisa ditawarkan ke masyarakat, dan masyarakat kita hanya mencari 12.000 masyarakat yang mengenal namanya dunia blockchain, dunia cryptocurrency, dan arbitrase. Nah, arbitrase ini paling penting. Jadi kecepatan membaca situasi, ya, dia bisa membantu manusia memutuskan, gitu. Jadi keamanan dan investor, ya, pemantauan real time, perdagangan otomatis, kontrol risiko. Jadi sudah diatur sedemikian rupa sehingga risiko-risikonya bisa dikecilkan. Ya, kalau risiko itu kan nggak pernah hilang, tapi bisa dikecilkan. Jadi terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menikmati, ya, ada program kemarin itu. Kalau kita dapat 3 teman, ya, kita mendapatkan $10. Jadi inilah sambil belajar sebenarnya dengan biaya kecil dulu, ya, tahun 2003 deh kalau. Pengalaman saya ketika diundang sama seorang kawan atau seorang sahabat, bagaimana kalau kita belajar aja masuk ke dalam trading cryptocurrency, katanya. Satu hari pertemuan, itu 17 juta, Pak. Paloma keluarkan $10 untuk kita belajar, ya.
dan bisa menghasilkan untuk kita dan hari-hari kita ada cash flow. Diajarkan seperti itu. Yang saya mau belajar trading itu 17 juta ya belajar aja. Habis itu ya oke, selesai. Gitu. Akhirnya saya pikir ya udahlah saya tanam aja saya beli aja staking aja di kripto sampai hari ini. Uang itu bertumbuh, Pak. Uangnya bertumbuh. Nah, jadi teman-teman, keunggulan dari Paloma sendiri adalah lisensi dari BVI, ya, British Virginia Island, manajemen risikonya, strategi canggih dan teknologi AI dan ML-nya sendiri. Nah, program-program kalau misalnya teman-teman tidak melihat itu tidak ada kepuasan dari 10 bonus dari menjadi pasif ya, paket yang pasif. Kita bisa memperkenalkan program ini yang dari Paloma, arbitrase cryptocurrency ini kepada teman-teman yang lain. Dan itu bisa bisa mendapatkan lebih kurang itu 20% loh teman-teman. Ya. Dan sekarang ada promo kalau kita ambil paket atau join ya di pasif saja, maka ketemu 3 sahabat dan 3 sahabat bilang, "Oke, aku setuju dengan program ini." Dan dia ambil paket 3 juga. Teman-teman dapat $10. Jadi kalau syarat dari program sebenarnya harus 5 orang. 5, 6, 7, 8 baru bisa dapat 20%-nya. Nah, sekarang bagaimana perusahaan dari Paloma bisa membantu teman-teman melalui program yang sederhana, tidak ribet. Jadi dengan referalkan kepada teman-teman yang lain di sekitar kita, kita bisa mendapatkan hasil. Sama dengan kita berdagang sebenarnya. Saat sekarang ini memang maaf sekali lagi, tidak menyinggung siapapun bahwa uang kertas makin bermasalah. Ya, makanya perusahaan-perusahaan besar berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong masuk ke dalam dunia cryptocurrency. Lebih kurang seluruh dunia ya. 420. Kalau Indonesia 20 juta lebih kurang. 20 juta sudah mengenal cryptocurrency. Jadi dalam hal-hal yang sederhana inilah kita mengenal gitu loh sambil saling belajar ya. Jadi untuk pertumbuhan bersama itu kita butuh apa? Komunitas. Jadi fokus mata uang kripto ini adalah exposure signifikannya seperti apa sih untuk memperkenalkan program ini kan kalau untuk memperkenalkan program ini dan kita harus ada bayaran besar di sana. Kayaknya nggak banyak orang yang mau karena di YouTube, di internet sudah banyak memberitahu, cuman ada beberapa memang tidak mengerti apa sih mereka bicarakan. Cryptocurrency itu apa sih? Gitu loh, ya. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman. Malam ini kita fokus dunia uang digital atau cryptocurrency. Bagaimana cara berkembangnya? Nah, salah satu syarat yang paling mudah adalah join ke dalam perusahaan Paloma Asia Pacific Limited. Di situ ada pembelajaran. Ya, bersama JR Paloma System. Bagaimana sih banyak yang tanya apakah visi jangka pendek atau jangka panjang? Kita visi jangka panjang karena ini pembelajaran selama 2004, 2005, 2006 dan 2007. Ya. Perubahan di dalam dunia uang fiat atau uang tradisional sendiri itu mengalami turun naiknya sangat signifikan saat ini sehingga waktu kita belanja dengan uangnya kita rupiah itu cuma dapat barang yang sedikit, bukan banyak. Gitu. Ya. Jadi bagaimana Paloma Asia Pacific Limited selalu terdepan untuk memimpin di dalam sektor arbitrase cryptocurrency ini. Dari bidang keuangan trading online ya. Tapi kita nggak usah trading di dalamnya, nggak perlu lagi lihat chart turun naik, ya kan, candlestick turun, tidak perlu. Kita hanya bekerja sama dan teman-teman, bapak-bapak mengerti dalam 12.000 teman-teman yang akan datang ini. Ini sudah tahap pertama namanya.
Ya, jadi inovasi di teknologinya dengan memakai artificial intelligence dan machine learning, wawasan pasar, ya memanfaatkan wawasan pasar untuk keuntungan pelanggan, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabil bagi pelanggan. Jadi ini ya, maksudnya inovasi terus kita. Nah, sistem manajemen risiko, pemantauan real time, batas kerugian, kontrol otomatis, dan diversifikasi. Ini sudah dirancang sedemikian rupa agar teman-teman mempunyai keuntungan yang konsisten. Atau kadang melebihi apa yang diharapkan. Dengan apa? Aktif. Ingat, aktif ini membantu teman-teman pada saat ini. Mungkin ada yang sudah bekerja, ingin nambah uangnya, atau sudah berusaha, buka usaha, untuk menambah modalnya, atau yang masih pengangguran. Semua kita terima untuk bisa bekerja, karena sampai ke pengangguran pun punya teman. Bayangkan tidak. Dengan memperkenalkan kepada 3 orang teman, kita bisa dapat $10. Ya, itu hari-hari itu. Hari-hari bisa dapat 3 orang lagi, dapat 3 orang lagi, dapat. Begitu ya, promosinya sampai 31 Oktober. Arbitrase mata uang kripto ya, fokus utamanya adalah kita ulang lagi bahwa Palomar berfokus pada arbitrase mata uang kripto dengan mengambil perbedaan harga di 2 bursa dengan waktu yang sama. Ya, memanfaatkan seperti itu, dan perdagangannya sangat cepat sekali pengambilannya. Jadi untuk pengambilan yang terkecil pun, keuntungan terkecil pun bisa diambil karena itu per milidetik. Kalau sebagai individual yang melakukan, itu membutuhkan kecerdasan yang tinggi. Karena waktu kita di dalam bursa dan kita lagi memindahkan profitnya, itu sudah berubah lagi harganya. Jadi inilah kenapa butuh arbitrase cryptocurrency. Jadi sebuah software ya yang dilakukan sama yang tradernya itu adalah Paloma. Jadi teman-teman ya, anggaplah Paloma ini meminjamkan sejumlah uang untuk kita kelola sama-sama. Ya. Nah, waktu kita kelola ada profit, kita bagi presentasinya. Jadi nggak usah repot lagi siang malam di layar komputer, tidak perlu. Ya, jadi keamanan stabilitasnya seperti apa? AI dan ML-nya canggih, arsitektur handal, ya, eksekusinya cepat sekali di market. Ya, jadi legalitas perlindungan, lisensi resmi, kepatuhan internasional, perlindungan data, dan transparansi. Tapi sebelum kita berjalan, ada baiknya kita dengar bahwa bagaimana sih kita ngelola keuangan kita. Ya, cara kita pandang dan psikologi keuangan itu seperti apa. Ya, beda pengusaha sama orang-orang awam itu seperti apa. Oke, hanya 1 menit. Dalam bukunya yang inovatif, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki berbagi pelajaran berharga tentang pengembangan kekayaan dan kecerdasan finansial. Melalui narasi yang menarik, Kiyosaki membandingkan 2 pola pikir yang berbeda. Ayah kaya, yang mewujudkan pemikiran kewirausahaan dan kemandirian finansial, serta ayah miskin, yang mewakili keamanan kerja tradisional dan konservatisme keuangan. Ayah kaya mengajarkan bahwa uang harus dilihat sebagai alat yang ampuh untuk menciptakan peluang, membangun aset, dan mencapai kebebasan finansial. Sebaliknya, ayah miskin berfokus pada pentingnya menabung dan mencari stabilitas pekerjaan. Kuncinya, menerapkan pola pikir yang memprioritaskan investasi bijak dan memahami cara kerja uang dapat mengubah masa depan finansial Anda secara mendasar dan membuka jalan menuju kekayaan abadi. Paloma menyelaraskan pembelajaran ini dengan menawarkan platform untuk investasi cerdas. Sama seperti ayah kaya yang mendukung investasi yang terinformasi, Paloma menyediakan alat dan pendidikan untuk membantu Anda mengembangkan kekayaan di pasar blockchain dan mata uang kripto yang dinamis. Dengan Paloma, Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip dari Rich Dad Poor Dad dengan mengakses pelatihan ahli, memanfaatkan strategi inovatif, dan bergabung dengan komunitas yang didedikasikan untuk kesuksesan. Jangan hanya memimpikan kemandirian finansial, wujudkanlah. Ubah masa depan finansial Anda dengan Paloma. Mulailah. Nah, luar biasa tidak tadi videonya? Bagaimana sih perubahan keuangan saat ini? Jadi pengusaha sama orang-orang biasa misalnya, itu cara pandang uang itu ya sangat berbeda ya. Ya, jadi ketika kita memang lagi ada kesulitan keuangan, kan banyak tuh peluang yang masuk. Ada kalanya memang terlewati.
Tapi kalau seorang pengusaha dia bisa melihat bahwa oh ini bisa membantu saya. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Saya ulang aja sebenarnya, pakai investasi kita ada ekspres 7 hari ya di kontraknya kita. Ya, maaf. Jadi ada advance 30 hari, ada elite 90 hari, ada premium 180 hari. Jadi bayangkan bahwa kita seperti sewa toko dan membuka perdagangan kita. Tentu kalau teman-teman menginginkan sebuah hasil yang besar atau panjang gitu atau banyak, kontraknya itu harus di 180 hari atau 90 hari, ya. Nah, di sini ada peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan Paloma Asia Pacific Limited. Apa itu? Kalau kita, ini dengar baik-baik ya, teman-teman. Kalau kita sudah join, setelah itu kontraknya belum habis, kita ambil tuh dana kita mau ambil gitu. Kita klik di situ. Maka kena potong. Ya, ada penaltinya. Express yang 7 hari kena 10%, Advance 30 hari kena 20%, Elite 90 hari kena 30%, Premium 180 hari kena 50%. Kenapa? Itu kan dana lagi diputar. Teman-teman sudah setuju. Lagi diputar, terus diambil. Maka kredit yang di sini akan terganggu. Itu maksudnya. Jadi untuk menambal kekurangan itu gimana caranya? Tidak ada cara. Karena sedang diputar tuh duitnya. Nah, jadi ini benar-benar serius Paloma saat ini ya mengembangkan proyek ini. Jadi untuk membangun sebuah perusahaan memang membutuhkan mentalitas yang bagus dan kuat. Karena sebelum kita bangun pasti ada pro dan kontra. Ada seorang YouTuber selalu ngomong ada lover dan hater. Ingat ya, ada lover dan hater. Jadi terima kasih teman-teman. Ini khusus memang malam ini adalah tanya jawab. Jadi kita buka sekarang ini sesi tanya jawab. Tadi ada yang angkat tangan, Pak Yusuf kemana Pak Yusuf? Kita kasih Pak Yusuf dulu ya. Ya, silakan buka mic-nya Pak Yusuf. Selamat malam semuanya. Tadi pun lupa untuk ngucapin salam ya. Ya, ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, waalaikumsalam Bapak. Silakan Ya, Pak Pak. Yusuf. Ya. Oke, Pak. Ini monitor, Pak. Ya, monitor ya. 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 Ya, oke, Pak. Terima kasih sekali atas waktunya. Saya mau bertanya ini, Pak. Ya. Jadi saya ini beberapa hari jalan di lapangan ini banyak orang kayak khawatir dan dia selalu tanya gini, Pak Yusuf itu trading ya gitu. Saya aja sebenarnya nggak paham itu trading apa. Ya. Jadi mereka itu kayak trauma dengan trading. Ya. Katanya dulu ada trading forex. Saya juga. Nah itu kalau mereka takut itu sebenarnya apa yang kira-kira itu Pak? Kira-kira yang ditakutkan. Jadi penjelasannya begini. Nanti boleh minta sama upline ya, sama Pak Giri boleh minta. Nanti saya kirim-kirim ke Pak Giri juga. Jadi untuk semua teman-teman ketika di lapangan mereka bilang, ini trading ya. Nah, trading itu macam-macam. Jadi kalau trading langsung ya, dia membutuhkan modal besar satu. Modal backupnya berapa? Okay. Ketika terjadi sesuatu, maka modal backup ini sudah siap. Kalau kita adalah trading arbitrase, ya kita nggak usah sebut tradingnya dulu. Kita adalah arbitrase cryptocurrency. Jadi mengambil ya selisih harga yang sudah disiapkan di lapangan. Maka ada software yang bisa masuk, begitu Pak Yusuf. Softwarenya masuk, softwarenya menghitung dulu. Dari apa? Dari informasi yang sudah lama, misalnya yang 2 hari yang lalu, 3 hari lalu, apa yang terjadi sebenarnya market itu? Nah, itu yang disebut machine learning berdasarkan data. Nah, AI ini untuk memutuskan bahwa itu cocok dan 90% kita bisa ngambil. Sekarang, sekarang ini di pasaran
itu keuntungan itu hanya bisa 1 kali masuk ya, 2,5% aja, Pak. Jadi nggak ada risiko di situ. Kita hanya ngambil yang sudah ada disediakan di market. Kalau trading, itu ada volatilitas, ada naik turun, dan tidak menentu. Gitu Ya, ya. tidak bisa ditebak. Ya, tidak bisa ditebak, Pak, itu. Itu sangat berbahaya dan risikonya sangat tinggi kalau kita nggak punya modal besar. Kalau MC gimana? Kalau MC itu kita harus nambah modal maksudnya, Pak, di situ. Agar apa? Uang kita tidak habis tergerus. Kita nggak main di situ. Kita main di 2 bursa, harga yang berbeda, software kita masuk di situ. Untuk Oh gitu mengambil ya. kesempatan yang sudah disediakan. Jadi ada namanya Binance misalnya ya, salah satu blockchain yang ada atau exchanger, itu harganya 20.000. Nah, di Kraken itu paling murah sebenarnya. Itu harganya ya, kalau kita masuk apa namanya, potongannya kalau kita ambil keluar uang kita itu sangat murah di situ. Sekarang kita di Binance sama di Ethereum. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh di apa Binance ya, di Binance harganya 20.000. Kita udah lihat nih di waktu yang sama nih, Pak, di waktu yang sama. Terus di Kraken itu 20.300 kenaikan harganya. Itu banyak bursa itu berbeda-beda, tidak bisa sama bursa itu. Iya. Nanti saya kasih ya, saya kasih nanti Bapak itu namanya apa namanya? Satu website, Bapak bisa lihat naik turunnya itu Bitcoin itu beda, 2 bursa itu beda. Jadi kalau ada 100 bursa, itu 100 bursa berbeda, Pak. Oh gitu ya. Ya. Aku jawab, Pak. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Kalau Bapak ada Selamat di grup malam. 8, kemarin saya sempat menyampaikan Ya. karena banyaknya hal yang apa ya, menjadi tanda tanya apa sih yang dilakukan Paloma gitu kan. Ya. Kemudian trading kripto itu yang di Paloma itu seperti apa. Kemudian saya menjelaskan dalam presentasi Ya. saya tentang perbedaan trading yang pada umumnya dengan trading yang pada arbitrase pada Paloma. Ya, Kemudian yang jelas kalau trading kripto pada umumnya adalah menambang hasil dari kripto itu sendiri. Jadi saya beli Bitcoin, saya nunggu supaya harganya naik, terus saya langsung jual. Nah ini beresiko tinggi karena apa? Kecepatan komputer, kecepatan alat yang saya pakai, komputer yang saya pakai atau HP yang saya pakai, itu sangat mempengaruhi. Dan ini sering terjadi di sini. Itu yang dimaksud dengan transaksi pada cryptocurrency. Sedangkan yang dilakukan pada Paloma itu tidak seperti itu. Karena kita menggunakan sebuah sistem di komputer supaya membeli, menjual, kemudian juga mengunci harga supaya kita dapat harga yang bagus. Terus habis itu apakah dipakai buat trading? Tidak, uangnya ditunggu dulu dengan yang lainnya seperti apa, baru dilepasnya di tempat yang sama juga. Jadi tidak diputarkan langsung di tradingnya. Begitu, Pak. Seperti gitu ya. kita beli, ya, seperti kita beli di uang di money changer, sama seperti itu. Itu yang terjadi. Betul sekali, Bu. Yang dilakukan oleh Paloma itu seperti itu. Jadi itu beda, cara kerjanya berbeda sekali. Beda Sementara dengan itu dulu pada umumnya yang gitu beda, ya. beda. Kita nggak lakuin itu, Paloma nggak, sejauh yang saya tahu tidak melakukan itu. Ya. Itu terima kasih Pak. Gitu ya. Terima kasih Bu Dewi. Oh begitu. Begitu Pak Yusuf. Oh gitu Boleh ya. mengerti ya? Iya. Karena di Wonosobo ini banyak dulu sampai sekarang pun masih ada yang trading dan ada yang ikut Indodax, dia beli di Indodax, beli lagi murah beli, nanti pas mahal jual gitu, katanya seperti itu. Jadi saya nggak bisa banyak menjawab, makanya saya bilang udah nanti ikut ini aja, ikut Zoom aja. Saya juga masih belajar ini, saya bilang gitu aja. Ya, terima kasih. Saya juga melakukan itu, Pak. Saya juga trader Indodax juga. Saya juga trader di Swissborg. Jadi saya paham maksudnya seperti apa, saya paham. Kalau itu sistemnya holding. Jadi uangnya kita belikan kripto terus kita diemin. Uangnya diemin aja. Itu namanya holding. Jadi uangnya disimpan, cuman gitu aja.
hanya membeli Jadi kriptonya kalau doang. Paloma nggak seperti itu ya. Jadi Paloma Kalau ini beda. itu sistemnya manual. Itu sistem manual. Seperti yang saya lakukan, ini sistem manual. Sedangkan kalau sistemnya di arbitrase itu nggak begitu. Itu dilakukan secara cepat, mengingat putarannya biar lebih cepat naik. Intinya begitu. Ya. Jika Bapak punya ikut di grup 8, bisa japri ke saya, Pak. Nanti saya jelaskan. Oh, gitu Supaya ya. Bapak bisa baca, Ya, Bu Bapak Dewi. bisa menjelaskan kembali ke teman-teman Bapak di Wonosobo. Calon nasabah atau calon ini ya. Iya, calon member. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Oh, Ya. terima kasih. Ya. Ya, thank you Pak Yusuf Khairon dan Ibu Dewi dari Solo. Saya angkat Oke. dulu ya untuk Pak Iwayan Rosten. Silakan Pak. Kabar baik selalu. Selamat malam Ya. Bapak. Selamat malam. Saya dari Bali. Om Ya. Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam juga rekan-rekan. Di samping juga yang terhormat Bapak Profesor ini. Ya. Kondisi Bapak itu perlu Pak, perlu istirahat Pak. Iya, tapi Batuk-batuk itu, ini ya, pekerjaannya batuk-batuk maju itu. terus. Karena bukan Zoom ini saja soalnya. Zoom dengan tim-tim yang staff. Jadi Ya. terus pasti kondisinya Ya. sehat, tinggal doakan Pak. Angin ya. Yang harus. Terima Ya, kasih Pak. Bapakku. Ya. Ya. Gini Pak, permintaan saya tuh gimana tuh Pak? Permintaan saya tuh bagaimana? Jam tayangnya Pak. Oh, jam tayangnya. Jadi memang dimajukan, Pak. waktu jadi memang waktu Ya. yang ditetapkan untuk bulan ini ya mungkin bulan depan lah ya ada perubahan sedikit ya. Gitu. Iya ya. Ya, Iya, Pak. bulan ini dia tetap jam 8 karena schedule-nya sudah ada semua. Oh gitu, iya ya. Iya Pak. Iya. Iya. Ini kan belum Iya, selesai juga dari permintaan Bu Dewi kan belum ada informasi yang pas kan. Jadi Iya. kita nanti mungkin bulan depan baru rancang lagi ininya. Karena bulan Iya, depan Pak. ini baru separuh nih, baru 50% untuk bulan depan punya rancangan baru 50%. Iya. Jadi belum Maksudnya masuk kan bulan begini, kita Pak. sudah rancang mereka ya, tim sudah rancang Maksudnya jadi kan- saya tinggal melaksanakan. Iya. Tapi Maksudnya, apa yang Bapak maksudnya kan begini. gimana? Ya, maksudnya begini Pak Profesor. Ya. Seandainya ini diperlakukan ini kasihan juga teman-teman kita yang di Rian Jaya itu Pak. Nusa Betul, Tenggara dia 2 Timur jam itu malahan. malam dia. Ya malam. Ya, lebih dia malam sana. lagi. Ya, Iya, ya, betul. lebih malam. Lebih dari malam. Pak. Ya. Kalau Bali jam Ya. 10, dia jam 12, Pak. Ya, benar Pak, benar. Tapi tetap Pak, artinya sekedar masukan aja Pak. Iya. Terus kembali sekarang di pihak Palomanya gitu, cuma Iya, masukan betul. aja Iya. yang berapapun karena kami memang sudah seret di Paloma ya ikut aja Pak. Amin. Amin, Pak. Ya Pak. Terima kasih, Bapak. Ya. Ya gini, Ya, ini ada terima Pak kasih. pertanyaan sedikit Pak. Ada pertanyaan Ya. sedikit Pak. Ya, apa nih? Ini kan ada tahapannya itu sampai 6 bulan gitu kan Pak. Ya, 180 itu kan. Itu paling lama kan Pak ya. betul. Nah, ada nggak kemungkinannya itu nanti setelah habis 180 itu bisa masuk nggak Pak? Ada apa namanya itu ada tahapan atau tingkatan daripada kota misalnya. Sekarang umpamanya sampai 20 juta, belakangan sampai 50 juta gitu maksudnya. Gimana tuh Pak Prof? Oh, maksudnya mau join di angka itu gitu. Ya, umpama contoh Pak, contoh. Bisa. Tapi sebelum ini, misalnya sebelum habis ya buka account satu lagi boleh kok. Oh gitu ya. Ya, jadi nggak usah nunggu yang tahap pertama itu habis 180 hari. Ya kita buka lagi account baru bisa. Oh gitu ya. Iya. Ya. Terima kasih Jadi Pak kalau Prof. sudah Iya, terima kasih banyak. Iya. Ya, terima kasih Pak Iwayan Rosten. Nah, senang sekali kan ada Bu Dewi, ada yang lainnya. Thank you malam ini. Terima kasih doanya biar cepat sembuh karena katanya Sehat, angin sehat, kan, Pak, biar ya. keluar dulu anginnya. Iya Pak. Selamat Oke, malam Pak. terima kasih Pak. Iya, selamat malam Pak Iwayan. Silakan Pak Mas. Mana nih? Pak Sopian ya. Ini ada perubahan sedikit. Pak Mas, Pak. sebentar ya. Ini ada Pak Sopian ini. Oke Pak, terima Silakan. kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Terima kasih Sungguh juga. luar biasa kalau saya melihat
perkembangan dari Paloma ini dari hari ke hari, Amin. Pak. Ya. Amin. Amin, Memang Pak Sofian. Wayan ini antusiasnya cukup luar biasa deh, Pak. Siapa Anda Betul, terus nih? betul sekali. Hadir terus ini Pak Wayan ini. Hadir terus. Ya, Iya. Ya Pak, sambil Iya. belajar Pak. Saya mau Iya, sama. belajar betul. akibat ini Pak. Ini Akibat waktu daripada belajar. Benar. kena musibah itu Pak. Dengan musibah itu saya belajar sekarang di Paloma gitu. Ya, Benar, amin. Pak. Benar sekali, Pak. Jadi ilmu itu mahal, Pak ya. Ya, Nah, jadi itulah mungkin sedikit harapan kita dari para member ini, Pak. Ya, terus terang kita mengharapkan satu kekuatan, artinya amin. baik itu dari segi regulasinya kepada Ya. para owner Paloma agar segera dipercepat, Pak. Ya, terus terang saja kita Terima kasih. Ya, kita para upline ini artinya nanti para member ini terus terang pasti jadi Ya. bumper nih, Pak. Pasti jadi bumper. Artinya apabila terjadi collab pasti mereka akan menyerang kita nih, Pak. Itulah harapan kita. Semoga Paloma bisa memperkuat. Kita tahu di Indonesia ini, Indonesia artinya nanti kalau regulasinya kurang bagus, takutnya Ya. nanti misalnya diblokir, ya enggak, diblokir Kominfo misalnya kan gitu, Pak. Takutnya ada Ya, satgas ya. pasti dari OJK, itu yang kita khawatirkan. Jadi Ya. harapan kita Paloma bisa segera merilasi itu, Pak. Mungkin itu harapan kami, Pak, para member. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sofian dan tim dari manajemen dan staf itu memang berjuang ya, berjuang untuk mengembangkan sayapnya sampai ke yang legal. Jadi mereka sudah tahap-tahapnya sudah ada. Jadi kepada teman-teman jangan khawatir bahwa mereka benar-benar membangun perusahaan Paloma Asia Pasifik ini Limited ini menjadi satu perusahaan yang bisa bersaing di lapangan yang begitu kompetitif ya sekarang ini ya di bidang arbitrase cryptocurrency. Jadi bagaimana dia bisa menang ya dan bisa mengambil pangsa pasar yang begitu besar. Sementara tahap kita di Paloma Asia Pacific Limited ini bagaimana memperkenalkan sistem arbitrase yang begitu sederhana kepada 12.000 masyarakat saja. Itu saja dulu. Kalau yang teman-teman kan sampai impian 1 juta pun tidak perlu, 12.000. Jadi itulah tahap pertama. Ketika tahap kedua sudah masuk, berarti dari 12.000 ini mungkin satu orang bisa dapat 50 orang. Dia akan berkembang sendiri. Setiap orang dulu kenal 12.000 ini mengenal apa sih arbitrase cryptocurrency. Dengan mengetahui itu, dia ambil kesempatan di dalam perusahaan Paloma Asia Pacific Limited. Makanya informasi yang datang ini sebagai satu peluang atau sebagai ancaman. Kalau sebagai ancaman itu ada namanya kontra di situ. Karena ada beberapa teman juga, ya ada yang nanya sampai hari ini sudah berjalan cukup lama ini masih ada yang tanya, perusahaan kuat nggak? Perusahaan begini nggak? Jadi bingung pertanyaannya, kenapa? Itu ngambang, ambigu jadinya. Artinya sebuah perusahaan tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana sih? Maka dibuatlah dengan sistem yang sederhana. Belajarlah dari $10. Jadi kita nggak ada paket yang langsung blank. Bapak masuk 1.000 ya, Bapak masuk 2.000 ya, Bapak masuk 3.000 ya. Tidak, dengan cara begitu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang langsung, kita harus lihat perusahaan kalau sudah yang ngajaknya besar-besar, kita harus lihat bahwa perusahaan itu sampai di mana sih bisa kelola. Nah, tapi kalau sudah kita mengenal mesinnya ini dan bisa menghasilkan, disitulah keputusan dari teman-teman ini diperlukan. Kenapa? Kalau dana juga disimpan di bawah bantal, dia tidak berkembang. Di bank juga tidak berkembang. Kalau bukan seorang pengusaha ya, uangnya begitu-begitu aja. Ini tempat kita belajar. Begitu Pak Sofian ya. Jadi Ya, untuk Pak, keamanan, ya tim berjibaku sekarang ini. Sampai perusahaan Paloma ini menjadi perusahaan yang bisa bersaing di dunia global. Thank you Pak Sofian. Selamat malam. Silakan Pak Yap. Pak Yap dibuka mic-nya. Pak Yap Mas Daeng. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam Pak Yap Mas Daeng. Saya bertanya, Ya.
apakah Paloma itu bisa berjaya dengan adanya member? Jadi yang pertama itu apakah Paloma bisa bertahan dan berjaya apa adanya member? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Ya, itu untuk 12.000 member target Paloma itu batasnya itu sampai berapa lama gitu. Jadi yang kedua itu batas 12.000 dari Paloma itu untuk member itu berapa lama? Terima kasih Pak, selamat malam untuk semuanya. Ya, jadi sebuah perusahaan Pak Yap, kalau dia berkembang, pertama dia harus punya komunitas. Komunitas seperti hari ini kita lakukan. Kedua, kita sebenarnya hanya mencari 260 yang setuju dengan Paloma. Dari 260 ini kita perkecil lagi. Yang mana kepalanya mau dilatih. Nah, ketika kepalanya sudah ketemu, mau dilatih, maka kita buka pertemuan offline dan online seperti yang sekarang ini, Pak. Sebenarnya dari yang kecil. Jadi kita latih cuma 260. Nah, masing-masing 260 itu ya ketemu temen lah gitu loh. Bisa ngundang orang dalam 1 bulan mungkin pertemuan dan orang register dan masuk gitu. Lebih kurang yang masuk itu mungkin 45 deh kita hitung gitu. Nah, jadi mulai dari kecil dulu Pak sebenarnya. Jadi kecepatan dari teman-teman inilah yang bisa membantu perusahaan Paloma Asia Pacific Limited. Jadi maksud di sini adalah bagaimana kita bekerja dengan cara yang sederhana, dengan modal yang sederhana, bisa dapat untung yang besar. Inilah hukum ekonomi, Pak. Jadi 12.000 itu adalah batasan kita untuk masuk ke tahap kedua. Sebenarnya itu tahap pertama 12.000. Agar masyarakat nggak usah berjuta-juta. Kalau dulu kan ada beberapa perusahaan, wah kita harus 1 juta. Nggak perlu. Jadi ketika dapat teman yang sudah 12.000 ini, ya dari 260, ya, bagaimana 260 ini masing-masing 1 orang mencari 45 orang. Itu berkembangnya semakin kecil, tapi orang yang memimpin itu banyak, artinya kecepatan untuk 12.000 itu bisa ketemu. Dan sekarang ini kan kita sudah masuk ke masa yang 3.000, Pak, sebenarnya. Nah, masa yang 3.000 ini seperti apa? Ya, dari 3.000 itu kita pilih siapa yang bisa jadi presenter, siapa yang suka bikin acara, ini bisa bantu. Jadi mengaktifkan acara sebenarnya dan bicaralah dengan upline. Step by step-nya seperti apa. Jadi ini sangat membantu dari pengenalan di offline. Nah, online ini untuk membantu teman-teman mengerti saja bahwa arbitrase cryptocurrency itu sedang bergerak. Ya, perusahaan-perusahaan besar sedang memilih cara ini agar bisa menemukan cash flow untuk perusahaan. Gitu loh. Ya, perusahaan-perusahaan besar ya, dia ada proyek apa gitu loh, bangun rumah, gedung. Kalau tradisional itu lambat, Pak. Maaf, sebentar ya. Maaf ya. Iya, Pak. Terus target, Pak, target dari Paloma itu kan 12.000, Pak, 12.000 member. Ya, Nah, itu tahap pertama. Ya, batasnya itu apakah tahun ini, apakah tahun depan, apakah 2 tahun akan datang, begitu, Pak? Jadi, kalau bahasanya tahun per tahun, kita harus ciptakan peminat yang masuk ke dalam Paloma 260 saja. Ya. Jadi itu dilatih. Dilatih untuk memperkenalkan perusahaan ini kepada khalayak ramai. Begitu. Bentar ya. Jadi 12.000 itu tidak ada batasan waktu ya Pak ya. Jadi 12.000 itu tidak ada batasan waktu. Begitu Pak maksudnya Pak ya? Bukan. Gini. Bukan nggak ada batas waktu. Bapak harus pemahaman dulu. 12.000 ini cara kerjanya adalah kita ketemu sama 260 member. 260 member sudah ketemu,
kita latih kepalanya yang ada di dalam, yang mana mereka adalah orang-orang cerdas, yang bisa melakukan acara offline atau online. Sehingga ketika mereka closing, satu orang, 45 orang aja, satu orang bisa closing 45 orang saja. Itu sudah cukup, Pak. Itu cara jalannya, bukan ada batas waktu, nggak ada batas waktu ya, kelamaan, Pak. Kita juga ada target gitu loh. Maunya sebenarnya itu 2 bulan sampai 5 bulan. Itu bisa terjadi, tergantung kepada bagaimana teman-teman menjalankan program Paloma Asia Pacific Limited. Makanya sudah ada 4 teman-teman yang mengadakan acara sebenarnya gitu loh. Pertemuan kecil, pertemuan di rumah, ya, atau pertemuan yang memang di gedung, gitu loh, di kafe, gitu loh. Nah, ini ngundanglah teman-teman yang memang mau mengetahui apa sih arbitrase cryptocurrency, bagaimana sih keuntungannya ke kita. Nah, seperti itu Pak Yap. Halo Pak Yap. Oh, jadi begini Pak. Jadi target 12.000 dari Paloma itu member-member yang sudah join membantu mencari member lain, begitu Pak ya? Ya, kita sederhanakan Pak. Jadi kalau perusahaan ini kan menciptakan member. Nah, member ini siapa yang punya kekuatan yang bisa pertama adalah dia menjadi presenter. Dia bisa menyampaikan pesan dari Paloma atau bisa menjelaskan. Itu. Jadi itu yang dilatih sebenarnya. Kita nanti akan juga berkomunikasi gitu loh. Bagaimana sih step by step-nya agar bisa mencapai 12.000 itu. Makanya kita perlu diskusi. Nanti ada kelompok yang masuk kepada Zoom yang untuk khusus VVIP member. Itu bisa terjadi, Pak. Kalau bekerja hanya dengan cara yang impiannya misal 12.000 terus Paloma coba menciptakan itu ya tidak bisa ya dari para member juga. Ya, saya setuju untuk VIP member itu, saya setuju sekali karena VIP member itu kan bisa dilatih dari pihak Paloma. Jadi member-member yang punya kualitas itu bisa dilatih dari Paloma, begitu maksudnya Pak ya? Iya betul sekali Pak Yap. Memang terpilih nanti yang berkualitas siapa seperti apa karena aktifnya itu pasti kelihatan dari cara dia bisa dapat member. Nah kemarin atau 1 hari ini pagi saya dapat informasi gitu ada 1 member dia 2 hari 3 hari bisa dapat 10 orang Pak. 2 hari 3 hari 10 orang 2 hari 3 hari. Berarti ada sesuatu kan dengan orang ini. Nah inilah kita pilih misalnya nanti kita lihat bahwa kemampuannya sudah ada, kita tambahkan. Bagaimana sih di lapangan itu? Bagaimana kita membuat orang tertarik dengan program arbitrase cryptocurrency. Begitu Pak Yap. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Prof. Ya, Selamat Pak Yap. malam untuk semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih.